Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat The Keren semua. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat di tengah kondisi pandemi yang semakin menjadi ini, tapi tidak menjadi penghalang kita untuk bisa terus melakukan kreativitas ya, karena kita dibekali oleh Sang Maha Pencipta dengan akal, dan itulah yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk lain. Pada kesempatan ini saya akan kembali berbagi dengan sahabat semua. Ketika di video sebelumnya saya menyampaikan bahwa bagaimana potensi pikiran kita dengan modal keyakinan ya, kita bisa meraih kesuksesan. Pada kesempatan ini saya akan berbagi di mana menurut para peneliti pikiran atau otak kita itu terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama yaitu conscious mind atau pikiran sadar. Yang kedua adalah subconscious mind atau pikiran bawah sadar. Nah, kalau diibaratkan, pikiran sadar ini seperti fenomena penampakan gunung es yang ada di samudera. Ya. Gunung es itu yang muncul ke permukaan hanyalah 10% saja, sementara sisanya 90% itu ada di dasar lautan. Dan gunung es inilah yang menyebabkan karamnya kapal super mewah Titanic yang bahkan difilmkan. Dan menurut cerita itu, si pembuat kapal tersebut sampai mengatakan ketika kapal itu sebelum berlayar, karena mungkin dilengkapi dengan teknologi yang super canggih, dia mengatakan kapal ini tidak akan pernah hancur atau tidak akan pernah mengalami kecelakaan, bahkan oleh Tuhan sekalipun. Nah, begitu sombongnya ya. Tapi ternyata akhirnya kapal itu menabrak gunung es yang ada di dasar lautan di samudera ya. Nah, dan mungkin teman-teman pernah melihat filmnya Titanic itu ya. Jadi salah satu soundtrack lagunya yang saya ingat, Wherever You Are. Ya, kok malah nyanyi ya. Nah, kita kembali ke pikiran sadar dan pikiran bawah sadar kita pun menurut para ahli, salah satunya adalah Sandy McGregor, dia mengatakan bahwa pikiran sadar kita itu ternyata hanya 12% ya, yang kita kelola. Sementara 88% adalah pikiran bawah sadar. Nah, kalau kita lihat porsi ini, ternyata itu lebih besar potensi dan kapasitas pikiran bawah sadar kita. Namun sayangnya di antara kita itu belum bisa untuk mengoptimalkan bagaimana kinerja pikiran bawah sadar ini. Padahal pikiran bawah sadar ini akan membawa pengaruh banyak terhadap perubahan-perubahan yang ada dalam diri kita, sahabat semua. Nah, pikiran sadar atau conscious mind itu bekerja atau aktif ketika kita bertindak. Misalnya ketika kita berbicara, mendengarkan, berpikir, dan seterusnya. Sementara ketika kita tertidur, dia tidak bekerja. Nah, lain halnya dengan pikiran bawah sadar, sahabat semua. Pikiran bawah sadar itu bekerja selama 24 jam dalam sehari. Dia berfungsi untuk merekam semua peristiwa yang kita alami pada hari tersebut. Ya. Nah, jadi interaksi antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar seperti ini kalau kita ibaratkan. Suatu malam mungkin kita bermimpi ketika tertidur. Mimpinya kebetulan dikejar-kejar sesuatu hal yang menakutkan, sehingga dalam mimpi itu kita terasa sangat lelah dan adrenalin kita meningkat. Ya. Kemudian kita terjaga. Nah, pada saat terjaga akhirnya kita bergumam, waduh, syukur, untung ini cuma mimpi. Nah, ketika itu kita terbangun, maka pikiran sadar kita diaktifkan kembali ya. Dan mimpi itu merupakan salah satu produk pikiran bawah sadar, dan kita tidak bisa untuk mengontrolnya. Nah, sahabat semua, ternyata uniknya pikiran sadar kita bisa digunakan untuk memerintahkan pikiran bawah sadar kita. Tentunya bentuk perintahnya itu harus sesuatu yang bisa dimengerti dengan bahasa stimulan yang akan dipahami oleh pikiran bawah sadar. Nah, cara kerja sistem ini artinya interaksi antara pikiran bawah sadar dengan pikiran sadar ini seperti pembentukan mindset dalam diri kita. Ya, kita memiliki mindset bahwa mencari uang itu sulit. Ini bisa jadi karena orang tua kita itu menanamkan kata-kata itu secara berulang-ulang. Akhirnya tertanamlah dalam diri kita atau mindset bahwa mencari uang itu sulit.
Padahal jika kita lakukan hal yang sama, kita mengulang-ulang kata yang sama kepada diri kita, yaitu ternyata mencari uang itu mudah, terus saja diulang dan pembentukan mindsetnya pun akan berubah. Nah, sahabat semua, untuk bisa dipahami bahasa pikiran sadar kita oleh pikiran bawah sadar, maka itu ada beberapa syarat, ya. Ada 2 syarat yang akan kita kupas. Yang pertama yaitu bahasanya harus spesifik. Artinya harus jelas dan ringkas. Yang kedua harus bersifat positif. Nah, apa itu harus bersifat ringkas dan jelas? Pikiran bawah sadar itu akan membaca perintah yang bersifat spesifik atau jelas. Sebagai contoh misalnya, Anda mengatakan dalam diri Anda atau yang kita sebut dengan self talk, ya. Kadang kan kita suka bicara sendiri itu dalam hati, ya. Besok saya akan bangun pagi. Nah, bentuk perintah ini itu sesungguhnya tidak spesifik, ya. Maka pikiran bawah sadar kita akan menerjemahkan jam berapapun besok itu kategorinya bangun pagi, ya. Bisa kita misalnya terbangun jam 2 pagi, kemudian tidur lagi, setengah jam kemudian bangun lagi, kemudian tidur lagi dan bangun lagi. Nah, artinya apa? Pesannya tidak spesifik. Maka itu bisa kita ubah dengan misalnya, saya besok insya Allah akan bangun jam 4 subuh. Nah, seperti itu. Jadi pesannya ringkas dan spesifik. Kemudian yang kedua yaitu pesan untuk bahasa pikiran bawah sadar kita adalah bersifat positif. Pikiran bawah sadar tidak mengenal kata-kata negatif. Oleh karena itu kita jangan mengucapkan kata yang tidak kita inginkan. Sebagai contoh misalnya, besok saya tidak ingin bangun kesiangan. Nah, maka yang akan direkam oleh bahasa pikiran bawah sadar adalah besok bangun siang, ya. Yang betul seperti apa? Seharusnya besok insya Allah saya bisa bangun jam 4 subuh. Yang akan terekam apa? Jam 4 subuh. Nah, seperti itu, sahabat The Keren semua. Kemudian kata-kata kita atau apapun yang kita ucapkan itu secara tidak langsung akan bisa memengaruhi orang lain dan diri kita sendiri, ya. Contoh misalnya bahasa yang bisa memengaruhi diri kita maupun orang lain ketika kita mengatakan, "Hey, jangan lupa ya besok main ke rumahku." Maka yang akan direcord oleh pikiran bawah sadar kita lupa, ya. "Dek, jangan lari ya, nanti jatuh." Yang akan direcord yaitu lari. Padahal bentuk kalimatnya kita bisa ubah, ya. Jangan kita mengatakan, "Jangan lupa ya besok main ke rumahku." Tapi sebaiknya katakan, "Ingat ya besok mampir ke rumahku." Yang baik adalah, "Dek, berjalan saja karena lantainya licin." Nah, jadi seperti itu. Itulah yang disebut dengan perintah-perintah yang bersifat positif, karena yang akan ditangkap oleh pikiran bawah sadar kita yang terus akan terekam itu adalah hal-hal yang positif. Nah, ini saya contohkan beberapa hal ungkapan yang sebaiknya kita hindari kata-kata negatif ini, dan kita sudah mulai biasakan dengan kata-kata atau kalimat yang positif. Contoh misalnya, kita jangan katakan bodoh, tapi katakanlah sedang belajar. Kita jangan katakan takut, tapi katakan saja saya belum berani mencoba, ya. Kita jangan katakan malas atau gagal, tapi kita katakan sedang belajar. Nah, seperti itu. Jadi ternyata kalimat-kalimat itu akan bisa memengaruhi bagaimana pikiran bawah sadar kita bekerja. Ketika kita terus tanamkan dalam diri kita hal-hal yang positif melalui self-talk kita, maka insya Allah kita bisa mengoptimalkan pikiran bawah sadar kita, ya. Dimana tadi saya katakan potensi pikiran bawah sadar kita itu ternyata 88%, dan itu harus kita optimalkan. Bahkan menurut seorang pakar penelitian pengembangan otak, Tony Buzan, mengatakan bahwa otak kita itu ibarat seperti raksasa yang tertidur. Your brain is like a sleeping giant, ya. Artinya kalau kita bangunkan, maka betapa dahsyat efek yang akan dimunculkan oleh otak dan pikiran kita tersebut.
Nah, rekan-rekan semua, kenapa hal positif ini harus selalu kita tanamkan dalam diri kita, ya, baik dari segi perkataan yang terucap ataupun mungkin dalam hati kita ketika kita self-talk. Ini ada kaitannya dengan materi kita sebelumnya, ya, di mana di alam ini ada yang disebut dengan hukum law of attraction, hukum gaya tarik. Ketika kita selalu mengatakan hal-hal yang negatif, maka alam pun akan memancarkan energi negatifnya sehingga akan mendoakan dan mengaminkan apa yang ada dalam pikiran kita. Makanya ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama kita. Kita tidak boleh untuk bersuuzon atau berpandangan negatif terhadap sesuatu, tapi biasakanlah kita berhusnuzon. Sahabat semua, betapa begitu ajaibnya sebuah kata-kata ini tidak hanya dibuktikan atau tidak hanya diteliti secara psikologis, tetapi kemudian diteliti secara saintis, ya. Penelitian yang sudah dilakukan oleh Dr. Masaru Emoto, yang tentu kita tahu dia peneliti dari Jepang. Dia meneliti tentang ketika air itu diberikan dua perlakuan yang berbeda, padahal sumbernya sama, ya. Air yang satu diberikan kata-kata yang positif, misalnya kamu berguna, kamu menyehatkan, kamu jernih, ya. Kemudian ada satu wadah lagi, padahal kandungan airnya sama, diberikan kata-kata yang negatif, kamu kotor, kamu bau, kamu tidak berguna, ya. Nah, seperti itu. Setelah beberapa hari kemudian kandungan air itu diteliti dan ternyata air yang diberikan kata-kata yang positif tadi itu membentuk susunan kristal yang sedemikian indah, ya. Sementara air yang satu lagi yang diberikan kata-kata yang negatif, tidak berguna, kamu kotor, kamu bau, itu tidak membentuk kristal, ya. Artinya apa? Kaitannya dengan diri kita, sahabat semua, bahwa kurang lebih 70% tubuh kita itu terdiri dari air, ya, atau cairan. Oleh karena itu, ketika kita senantiasa menanamkan kata-kata yang positif, maka itu akan mengakibatkan tindakan kita, perkataan kita, dan semua yang kita lakukan akan seperti halnya kristal yang indah tadi, ya. Dan lain halnya ketika kita terus berikan kata-kata negatif melalui self-talk kita, ya, atau bicara dalam hati diri sendiri, maka yang akan muncul adalah tindakan-tindakan yang tentunya juga berbuah negatif atau tidak membentuk kristal keindahan diri, ya. Baik sahabat semua, mudah-mudahan ini menjadi pengingat saya dan juga kita semua bahwa potensi akal yang telah diberikan oleh Sang Maha Pencipta ini ternyata sedemikian hebat. Tinggal bagaimana kita bisa untuk menggali, ya, dan mengoptimalkannya dengan baik, ya. Itu saja. Semoga kita senantiasa bisa mengoptimalkan pikiran bawah sadar kita agar bisa menunjukkan potensi terbaiknya menjadi makhluk di muka bumi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.